Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu lagi dalam bimbingan, masih dalam bimbingan asuhan keperawatan. Yang saat ini kita bahas adalah tentang standar luaran keperawatan Indonesia, atau sering kita sebut dengan SLKI. Atau kalau teman-teman belajar tentang Nanda-Nikno, juga sama, yaitu istilah NOC, Nursing Outcome Classification, atau kriteria keberhasilan. Itu semuanya sama, unsurnya sama, dan apa yang membedakan mungkin cara penulisan yang baik dan benar yang akan kita sepakati sesuai dengan standar SLKI. Dan sekarang teman-teman mungkin coba kita buka bukunya tentang SLKI ya, karena nanti akan kita menuju ke sana dan nanti ada beberapa tugas yang teman-teman harus kerjakan terkait dengan standar luaran keperawatan Indonesia. Jadi SLKI tadi kita belajar tentang SDKI, sekarang kita belajar tentang SLKI-nya. Baik. Oke, mungkin ada beberapa slide yang tidak perlu saya jelaskan detail. Di sini hanya tentang bagaimana latar belakangnya saja, tapi bagaimana nanti aplikasinya terkait dengan SLKI-nya saja ya. Jadi tadi luaran itu adalah seperti kriteria keberhasilan kita yang nantinya bisa kita ukur, kemudian spesifik ya, dan juga sesuai dengan kriteria keberhasilan kita. Oke. Yang kedua adalah measurable, kemudian achievable, realistic, dan jadi kriteria keberhasilan itu harus bisa diukur, bisa dicapai, nyata, realistik, ada waktunya gitu ya. Jadi jangan sampai seperti ini nanti ya udah pokoknya ada nyerinya pokoknya hilang gitu kan, tapi ada kriteria waktu kapan sih itu akan teratasi, kapan nyeri itu akan berkurang atau mungkin nanti menjadi masalah baru. Nah, di luarnya ada luar positif, ada yang negatif ya. Ada yang nanti teman-teman, oh saya menggunakannya kriteria berhasil untuk membaik ya, memburuk atau cuma membaik, nanti ada dasarnya. Nah, ini contohnya positif tuh bersihan jalan nafas perlu ditingkatkan. Jadi artinya positif tuh hal-hal yang perlu ditingkatkan. Misalnya pasien sudah bisa jalan nafasnya sudah semakin baik ya, bersihan jalan nafasnya, keseimbangan cairan, integritas cairan jaringan, citra tubuh. Sedangkan yang negatif perlu diturunkan. Jadi jangan sampai nanti terbalik nih membuat kriteria keberhasilannya malah menjadi tingkat nyeri menjadi meningkat begitu ya. Jadi yang hubungan dengan skala atau tingkatan itu adalah sifatnya luarannya adalah negatif, artinya perlu diturunkan seperti tingkat ansietas yang tadinya mungkin cemasnya berat, ringan, nyeri yang tadinya skala 10 jadi 7, kemudian 5 dan seterusnya ya. Ini adalah jenis luarannya. Ini juga bisa teman-teman lihat di daftar e-semen nantinya. Teman-teman kita langsung aplikasi ya. Jadi teman-teman boleh sambil buka buku SLKI-nya sambil kita lihat. Oke, dia teman-teman buka bukunya. Di sana ada labelnya, ada ekspektasi, ada kriteria hasilnya. Jadi kita bicara labelnya itu adalah atasnya, sama kayak tadi SKI ya. Jadi di labelnya atas adalah bunyi dari luar ke atas sih. Nah, ekspektasinya itu biasanya yang kita harapkan. Hasil yang diharapkan itu apa? Meningkat, menurun, atau membaik. Tadi ada yang positif atau negatif. Sedangkan kriteria hasilnya bisa diamati atau diukur bisa 1 sampai 3. Itu ada yang manual, ada yang dengan komputer based. Jadi ada beberapa teknik yang kita aplikasikan. Ini contoh ekspektornya ya, misalnya meningkat, menurun, dan membaik itu apa sih? Nah ya, ini untuk contoh luaran bersihan jalan nafas, curah jantung, perawatan diri, dan sebagainya. Menurun itu adalah untuk tingkatan, yang membaik adalah beberapa fungsi, dan itu biasanya adalah untuk ekspektasi keperawatan. Nah, ini 1, 2, 3. Bisiknya 1 sampai 3. Memburuk tetap meningkat, menurun tetap atau meningkat. Gitu ya. Nah, ini cara penulisannya. Ini juga ada di buku SLKI sebelum daftar isi atau setelahnya. Ini juga ada cara penulisannya ya. Jadi ini secara manual atau tulis. Teman mungkin di rumah sakit atau di puskesmas pasti belum ada ya yang komputerisasi, tapi saya nggak tahu mungkin adakah ya di buku ini tentang rumah sakitnya sudah menggunakan komputer base, itu sangat bagus. Jadi dia menggunakan komputer base, jadi berbeda nanti ya, nanti akan kita lihat. Kalau ini yang tertulis yang teman-teman biasa lakukan di ruangan ya, jadi periodisasinya seperti ini. Setelah dilakukan intervensi perawatan selama berapa lamanya, maka labelnya apa, ekspektasinya apa, dengan kriteria 1, 2, 3 dan sebagainya. Contohnya adalah setelah dilakukan intervensi perawatan selama. Nah, dan ini kalau Anda pernah belajar tentang Nikno, teman-teman pernah
membaca di halaman paling belakang begitu ya, itu ada seperti aturan waktunya gitu ya. Kayak misalnya nyeri itu adalah 1 jam. Tapi ini pendapat saya ya, berdasarkan kalau misalnya nih, Anda ketemu pasien di bangsal gitu ya, sama-sama dia gangguan integritas kulit misalnya ya. Tapi ternyata pasien tersebut ambang nyerinya bisa rendah, bisa tinggi, tergantung dari cara mengatasi nyerinya. Jadi kalau misalnya teman-teman menyamakan ratakan bahwa setiap pasien nyerinya itu adalah 1 jam gitu ya, itu belum tentu. Jadi artinya teman-teman belajar boleh Anda sesuai dengan kriteria Anda. Misalnya pasiennya nyerinya agak nih, saya kayaknya nyeri ini 3 jam deh gitu ya. Atau bersihan jalan nafas. Dan nafas pasien ini harusnya dia bisa kita atasi selama 3 jam. Kalau pasien ini mungkin 1 jam karena mungkin batuknya bisa kita atasi dengan hanya ada fisioterapi dada yang bagus gitu ya, dia bisa teratasi. Jadi untuk jam di sini kita mainkan sesuai dengan kriteria kita. Tetapi yang juga kita tidak sesuai dengan sesuai, artinya masa bersihan jalan nafas saja harus kita atasi selama 24 jam gitu ya. Pasien ini udah nanti rohinya meluas ya, harus kita tulis ekspektasi itu berapa jam sih bisa teratasi. Jadi saya ulangi, setelah dilakukan intervensi selama berapa jam sesuai dengan kriteria Anda, maka inilah labelnya. Nah, nanti akan jadi bahwa bisa label ini gitu ya. Kemudian meningkat tidak ekspektasinya. Sekarang Anda coba buka tentang jalan nafas. Coba Anda buka dulu tentang bersihan jalan nafas. Sana ada label atasnya adalah bersihan jalan nafas. Bawahnya ada tulisan ekspektasi. Ada, nah ketika ada ekspektasi, tulis ini meningkat. Ada di sana ya. Nah, Anda tulis itu meningkat. Jadi jangan dibuat-buat. Bersihan jalan nafas turun aja gitu ya, atau membaik. Nah, ada kriterianya. Dengan kriteria hasil, lihat bawahnya. Untuk efektif, misalnya menurun, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini bisa lihat di kriteria hasilnya, yang teman-teman kira-kira sama tidak, nanti kalau saya sudah melakukan intervensi ini, hasilnya dia jadi ini gitu ya. Harapan jadi betul efektif, produksi menurut. Kalau ada frekuensi nafas boleh Anda tuliskan. Misalnya harapannya dari 12 sampai 20 kali per menit gitu ya. Nah, itu adalah kriteria. Nanti kita membuat SOAP, betul efektif, betulnya sudah menurun. Harapannya adalah berarti Anda sudah melakukan yang terbaik selama 3 jam. Karena kriteria ini berhasil, maka nanti bukan ada masalah teratasi gitu ya. Nah, ini untuk cara penulisan. Bisa dipahami di sini, nanti silakan di-note jika nanti ada pertanyaan terkait dengan cara penulisan. Karena seperti ini ya, teman-teman. Setelah dilakukan intervensi selama 2 jam, maka manajemen nyeri misalnya berkurang gitu ya, dengan kriteria segala. Jadi ini cara penulisannya seperti ini. Ada di buku SLK. Saya lihat ada ya, penulisan seperti ini. Ini adalah secara manual. Sedangkan yang berbasis komputer, bedanya ini. Nah, kalau Anda belajar kemarin tentang note ya, di note pasti Anda bikin 1 sampai 2 gitu ya, 2 sampai 4 gitu ya. Jadi kayak ada namanya dari prediksinya sekian menjadi sekian begitu ya. Nah, ini adalah kalau komputer. Tapi komputer pun harus sudah duluan kayak SLKI-nya sama. Ini 3 itu apa sih? Nah, coba Anda lihat 3 itu apa? Misalnya menurun, baik apa gitu. Ini sama di sini membedakan ini. Semua kita membuat secara manual yang teman-teman tulisan, bukan yang menggunakan. Oke. Ini contohnya gitu ya. Nah, ini bersih jalan nafas, ini adalah label. Internet kita melihat luaran yang lainnya selain bernafas, kemudian lebih tetap meningkat, tetap memburuk, tetap membaik ya. Nah, ini adalah contoh penulisannya. Tadi yang 1, 2, 3 ini teman-teman menggunakan komputer base ya. Biasanya bisa dipahami ya. Kita tulisannya dalam seperti ini ya. Kemudian nah, teman-teman tulisan saya bersihan jalan nafas seperti apa? Nah, bacanya adalah teman-teman. Oke, kalau BCKI-nya dia, teman-teman coba deh. Diagnosis keperawatannya adalah apa tadi? Bersihan jalan nafas tidak efektif. Gitu ya. Diagnosis tadi di awal ya. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Berarti coba teman-teman cari buku SLKI-nya, buka yang paling belakang, teman-teman buka huruf B. Bersihan jalan nafas. Ada di sana ada luaran utama, ada luaran pendukung. Ada atau tidak? Nah, kalau sudah ada luaran utama dan luaran pendukung, teman-teman pilih, silahkan. Menurut PPNI, menurut tim Pokja, bahwa utama itu bisa dilakukan utama. Sisanya adalah pendukung. Jika misalnya teman-teman ada data pendukung lainnya, gitu ya, misalnya utamanya kayaknya nggak mungkin dilakukan gitu ya. Nah, di sana ada sudah tadi ya, kita coba saya ulangi. Tadi yang bersih jalan nafas tidak efektif. Jadi teman-teman harus tahu dulu diagnosis keperawatannya apa. Diagnosis keperawatan adalah bersihan jalan nafas tidak efektif.
Kemudian membuka buku SLKI yang paling belakang, huruf B, cari apa? Bersihan, jalan nafas, tidak efektif. Sudah ketemu? Kemudian lihat luaran utama dan luaran pendukungnya. Sekarang kita lihat luaran utamanya, bersihan, jalan nafas. Kalau sudah ketemu huruf B juga, kita baru ke depan lagi. Cari bersihan, jalan nafas, berarti huruf B. Sudah ketemu? Jadi seperti itu. Cara mendapatkan dari mana sih kita bersihan jalan nafas ini ada di sini gitu ya. Jadi itu caranya. Jadi teman-teman pertama saya ulangi, pertama tentukan dulu dosis perawatannya. Kemudian kalau sudah Anda lihat buku yang paling belakang, lihat huruf B, berarti ya bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian ada luaran utama dan pendukung, silahkan dicari. Kalau depannya adalah bersihan, berarti huruf B. Kalau dia misalnya terapi berarti huruf T, gitu ya. Cari baru nanti Anda pindahkan, kemudian kan bisa dipahami nanti coba dalam penugasan ya. Jadi teman-teman boleh nanti explore, silakan menurut teman-teman diagnosisnya apa, luaran apa gitu ya. Oke, nah ya ini hanya penjelasan. Mungkin itu saja, tidak terlalu banyak, tapi memang butuh keahlian teman-teman dalam menentukan berapa jam harus teratasi, apa saja yang perlu kita perlu lakukan, apa kriterianya, sehingga ketika nanti kita membuat analisis teratasi atau tidak, itu adalah berdasarkan garis luarannya. Jadi luarannya harus spesifik, bisa diukur, ada waktunya. Nah, waktunya itulah yang teman-teman tadi dibutuhkan critical care untuk menentukan berhasil atau tidak. Begitu saja, nanti selamat mencoba untuk tugasnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.